Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah ibarat yang berada di dalam kitab Fathul Mu'in yang berkaitan dengan hubungan suami istri yang sering dicari dan ingin diketahui takbirnya ataupun ibaratnya oleh banyak orang. Bisa Anda lihat di kitab Fathul Mu'in ataupun I'anatut Thalibin, syarah dari kitab Fathul Mu'in. Sekarang kita buka kitab Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratul Ain bi Muhammadiddin, karya Imam Zainuddin Al-Wabari dalam kitab atau dalam madhab fikih Syafi'i. Langsung kita buka Iqra. Di sini berada di halaman 482. Langsung aja, tatimmatun fi bayani ba'di adabin nikahi yajuzu lizzauji kullu tamattu'in minha bima siwa halqi duburiha walau bimasri badriha au istimna'i biyadiha la biyadihi wa in khafa zina khilafan li Ahmad wala iftidaduh bi usbu'in fi bayani ba'di adabin nikah, dalam menjelaskan sebagian tata cara atau adab pernikahan. Yajuzuh, diperbolehkan, lizaujih, bagi seorang suami, kullu tamattu'in, semua hal mengambil enak-enak ya, ataupun bercumbu mesra, minha, dari istrinya, bima siwa halqi duburiha, kecuali daerah bundaran dari duburnya istri atau dari jalan belakang ya. Jadi bundaran jalan belakang, tempat keluarnya kotoran yang di belakang, itu tidak boleh. Selain itu boleh. Jadi yajuzu lizzauji kullu tamattu'in minha bima siwa halqati duburiha. Diperbolehkan bagi seorang suami semua atau segala macam cumbu rayu dari istrinya atau pada istrinya, kecuali bundaran dari jalan belakang. Walau bimasri badriha, diperbolehkan sampai ya, bimasih, masih itu nyedot atau apa ya, jadi masih itu menyedot, badriha klitoris atau apa ya, kelentit seorang istri. Masih mungkin maknanya bisa menyedot, ngecup, bisa bibadriha, yaitu kelentit atau klitoris ya, kalau bahasa apanya, bahasa kedokterannya mungkin ya, bahasa medisnya klitoris seorang istri. Au istimna'i biyadiha, atau onani dengan tangan istri, itu diperbolehkan. Jadi di sini titik tekannya di ibarat walau bimasri badriha, itu mungkin yang sering dicari hukumnya oleh banyak orang. Au istimna'i biyadiha, atau
mengeluarkan sperma dengan tangan istri. Artinya onani dengan tangan istri itu juga termasuk hal yang dibolehkan. La biyadihi, tidak boleh kalau menggunakan tangannya sendiri, tangan si suami. Wa in khafaz zina, sekalipun takut zina. Jadi onani dengan tangan sendiri baik itu dilarang, tidak boleh, meskipun itu karena khawatir zina. Khilafan di Ahmad, itu tidak sama ataupun beda dengan pendapatnya Imam Ahmad tentang masalah onani dengan tangan sendiri dengan alasan zina. Wala if tidadu bi usbu'ain, dan tidak boleh juga seorang istri masturbasi dengan tangannya atau menghilangkan keperawanannya dengan tangannya. Wa yusannu mula'abatuz zaujah inasan, dan disunatkan mula'abatuz zauj, yaitu berjumbu mesra lah dengan istri, inasan, agar merasa nyaman, merasa enak, nyaman. Wa alla yukhalliyaha anil jima', dan juga disunatkan tidak mengosongkan istri dari berhubungan badan kulla arba'i layalin marratan, di setiap 4 malam 1 kali. Jadi setiap 4 malam 1 kali hubungan itu disunatkan, tidak sepi ya, tiap 4 malam 1 kali, 4 malam 1 kali. Bila udrin, kalau memang tidak ada udzur. Wa ayyataharra bil jima' waqtas sahri, dan menjaga hubungan badan di waktu sahur. Jadi kalau mau berhubungan itu baiknya di waktu-waktu sahur, karena waktu itu biasanya waktu tegang-tegangnya, dan waktu itu kondisi dimana perut tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar, kurang lebih seperti itu ya. Wa ayyumahhilah litanzilin idza taqaddamah inzaluhu, dan memperlambat keluarnya tanazzulin, keluarnya sperma, idza taqaddama inzaluhu, kalau dia keluar inzalnya, keluarnya mani itu lebih dulu. Wa yujami'ah ha indal qudumi min safarihi, dan berhubungan badan dengan istri ketika datang dari perjalanan. Wa ayyatatayyaba lil ghasyan, dan juga memakai wewangian yang harum seperti itu. Wa ayyakulah kullun walau ma'al ya'si minal waladi, dan juga disunatkan pada masing-masing, yakni suami istri, meskipun di situ sudah dipastikan tidak akan hamil ya, tidak akan melahirkan, tidak akan menyebabkan hamil misalkan karena sudah ikut keluarga berencana atau lain sebagainya, disunatkan membaca bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Wa ayyanama fi firasin, dan tidur berdua dalam satu firos selimut wahidin, jadi tidur dalam satu selimut. Wattaqawi lahu bi adwiyatin mubahatin bi qasdin sholihin, dan juga dianjurkan, disunatkan bagi seorang suami untuk meminum obat-obat kuat yang diperbolehkan dengan maksud yang baik. Contoh maksud yang baik, kaifah
seperti untuk menjaga kehormatan, menasalin dan keturunan. Kenapa? Wasilatun lil mahbubi falyakun mahbuban fima yadharu qalahu syekhuna. Jadi wasilah kebaikan itu juga baik, wasilah pada hal yang disenangi itu juga disenangi. Fima yadharu qalahu syekhuna, dalam penjelasan yang dijelaskan oleh syekhuna. Wa yahrumu 'alaiha man'uhu min istimta'in jazihin, dan haram bagi seorang istri melarang suaminya untuk istimta. Istimta itu ya mengambil enak-enak ya, atau berjumpa rayu yang enak menurut suami, dan itu hal yang dibolehkan. Tapi suami melarang istri nggak mau itu, atau melarangnya, tidak boleh. Wa yukrahu laha an tasifa li zawjiha aw ghayrihi imra'atan ukhra li ghairi hajatin. Mungkin itu aja ya penjelasannya. Silakan cek sendiri di kitab Fathul Mu'in fi faslun fil kafa'ah halaman 482. Jika keterangan yang saya sampaikan itu ada yang benar, bahwa minallah. Kalau ada kesalahan atau yang kurang jelas, kekeliruan, bahwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.